Datang dari saya Kauli. Sebelumnya kita habiskan dulu kopinya karena saya juga ternyata harus sebenarnya. Pertama-tama kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala, kedua kali yang Rasulullah Muhammad SAW. Kita yakini duduknya kita di sini Allah selalu memandang kita dengan pandangan rahmah. Tidurnya kita di sini Allah selalu memandang kita dengan pandangan sayang. Dan dari tadi qasidah yang dibaca semua tentang Ahlul Bait. Qasidah yang dibaca semua tentang kemuliaan dan kita minta doa atas berkah daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, keluarga dari Muhammad SAW. Maka dari itu mudah-mudahan ya kita di sini kita termasuk orang-orang yang cinta kepada mereka Nabi. Amin ya rabbal alamin. Karena kebetulan yang kita baca hari ini ya, wiridan kita baca kitab Maulid Ad-Diba yang diusung oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Setelah kita khatam, kita mengulangi dari awal, dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, sekarang sampai ya Rabbi warḍa'ani sulalah. Ya Rabbi warḍa'ani sulalah. Yang artinya, wahai Tuhanku ya Allah, berikanlah keridhaan kepada keturunannya, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak sekali fadilah keutamaan tentang Ahlul Bait Muhammad SAW. Bahkan saat hadisnya yang mana Allah SWT yang paling mengerti maknanya, yang paling mengerti tentang pemahamannya, dikatakan aku tinggalkan dua yang sangat besar, yang sangat luar biasa kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian akan selamat. Jadi ada dua hal, kata Nabi Muhammad SAW, yang kalau kita mau berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat itu yang kita harapkan. Yang pertama kata Rasul adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu untuk penyelamat kita, supaya kita bisa selamat dari ibadah dunia dan akhirat. Karena tanpa Al-Quran ini kita tidak tahu kita mau kemana, tapi arah kita ini. Ya. Yang kedua yang di sini yang kita bahas yaitu wal-ikrati dan keturunanku. Keturunan Muhammad SAW. Sebetulnya ceritanya panjang, kalau saya mau ceritakan panjang sekali, daripada sejarah anak keturunan dari Muhammad SAW sampai perang, ada perang namanya Karbala, sampai berlanjut sampai perpindahan mereka ke negeri Yaman, yaitu Sayyidina Isa Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah, sampai situ dan terus sampai sekarang. Alhamdulillah mereka sehingga mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diusahakan. Ada kemuliaan yang didapat oleh seseorang karena usaha, karena dia itu benar-benar mengusahakan dirinya untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Tetapi ada kemuliaan yang mana sudah Allah Subhanahu wa taala pilih. Kita tidak bisa pilih. Karena kemuliaan itu beda-beda. Dan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kemuliaan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada beberapa hal yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama nasab. Ya, yang tadi dikatakan tidak bisa orang minta, tapi itu pun Allah Subhanahu wa taala. Nasab. Yang kedua adalah ilmu. Nah, ini yang masih kita usahakan. Ada orang mengatakan kalau nasab saja tidak dapat daripada itu Nabi Muhammad SAW, jangan sampai yang kedua. Apa? Ilmu dapat juga. Lebih dua-duanya. Orang kalau bersambung sama Muhammad SAW itu mulia dunia dan akhirat. Walaupun hanya sedikit,
yang didapat dari sambungnya. Tapi kalau nasab sudah ada, ilmu dan ini parah. Maka dari itu ya kita berusaha untuk bersambung dengan Muhammad SAW dengan ilmunya yang terus bersambung dengan Muhammad SAW. Alhamdulillah kita punya guru, ya guru kita Muhammad Amin Al-Atos termasuk dapat dua-duanya. Dan guru-gurunya beliau juga termasuk yang mendapatkan dua-duanya. Selain mendapatkan keturunan dari Muhammad SAW dan mendapatkan keturunan dari bagian nasab ilmunya. Alhamdulillah kemarin yang datang di Mahasiswa Amin saya Ali bin Hasan Al-Fakih, ya, beliau ketika selesai salat ngobrol-ngobrol, ya. Ada yang bertanya tentang ilmu daripada ilmu kita. Ilmu kita biasa, cuma saya ada hikmah gitu. Beliau cerita satu sudah lain, terus ketika ada orang, ya, mengambil ilmu dari kitab fulan, beliau mengatakannya singkat. Apakah orang yang mengambil ilmu dari ada ijazahnya? Artinya ada rendah ilmunya? Tidak ada. Bagaimana dia belajar suatu ilmu yang tidak tahu asal usulnya ilmu tersebut? Dia belajar ilmu A, ilmu B, tapi asal usulnya tidak tahu. Gimana bisa dia manfaat ilmu? Dari mana ilmu ini? Karena nanti yang namanya ilmu itu akan dipertanggungjawabkan. Yang namanya ilmu akan dipertanggungjawabkan. Dari mana mau belajar? Ketika kau sudah belajar, kau paham untuk apa ilmu itu? Sudah paham ilmu itu untuk apa ilmu itu, maka bagaimana cara kau mengamalkannya? Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita belajar, mau belajar kita orang lain, ada orang belajar daripada kita yang tidak ada gurunya. Maka ketika ada kesalahan, dia tanggung jawab. Ketika ada kesalahan yang fatal, maka dikatakan orang yang belajar ilmu dengan kitab tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Maksudnya hawa nafsu. Senangnya dia. Tidak ada yang ngalahkan. Tapi kalau ada yang ngalahkan, maka akan ngerti. Akan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Sampai singkat cerita, ada seorang yang tadi belajar tanpa guru. Dia baca kitab, ya, baca kitab tentang pengobatan. Tentang pengobatan dikatakan hadis Nabi SAW, kalau salah hadis Rasulullah terus sebagainya. Dikatakan ada penyembuh, ya, habatus sauda, dawa betuli, habatus sauda, dawa betuli dan doa saya, habatus sauda itu obat segala penyakitnya, habatus sauda. Tapi yang baca itu subhanallah ketika buka kitab, entah di titik baknya itu kan harusnya habbah, baknya itu berapa? Satu, ya kan? Tapi ketika dia lihat ada dua. Nah, dua ini entah itu karena tintanya apa dilobor biasanya, atau karena mungkin ada kotoran yang jatuh sehingga kelihatan ada titik di situ, maka dibaca sama dia hayatu sauda dawa betuli dan. Padahal artinya beda jauh. Kalau habatus sauda ya saya tahu, ya hitam-hitam ya habatus sauda. Tapi kalau hayatu sauda itu ular hitam yang berbisa. Dikatakan ular hitam yang berbisa adalah obat segala penyakit itu. Akhirnya benar, dia ambil ular itu, maksudnya mengobati orang, malah dia terbunuh gara-gara ular itu. Karena apa? Salah dan baik seperti itu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang ada pada diri kita adalah ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi wa ta'ala silahkan. Ya Allah, ridhoilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya. Tadi saya sudah ceritakan para keluarga Nabi SAW. Dan alhamdulillah, walaupun kita tidak bernasab, tapi bernasab ilmu. Alhamdulillah. Di sini saya hanya mau mengenalkan kepada kita yang insya Allah saya tahu beberapa keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan tak kenal maka tak sayang, sudah sering kita dengar. Ya, tak kenal maka tak sayang. Artinya supaya kita bisa sayang Nabi Muhammad SAW, maka kita harus kenal beliau. Kita harus tahu sejarahnya. Kita harus tahu bagaimana tingkah laku gerak-gerik beliau sehingga kita bisa benar-benar dikatakan sayang. Ya, dikatakan ngerti. Kalau bahasa sekarang perfect. Kita makan sama sesuatu, kenapa? Karena kita tahu sesuatu itu sesuatu yang luar biasa. Ya,
Kita ambil daripada surat ini anak Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah mempunyai berapa anak? Hah? Anaknya Rasulullah ada berapa? Ada berapa? Hah? Salah ada berapa? Sekarang kita coba. Hah? Ada yang hafal awal kalau masih tidak baca. Hadis rawat ada Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Pas itu urutannya wasab'atun auladu faminhum salasatun minadzukur itu Qasim wa Abdullah wa huwa thayyibu wa thahirun bi dhanidayuna qawbu atahu Ibrahimu min sariyah wa umuhu Mariyatul Qibtiyah. Ini lupa semua orang belum pernah baca. Alhamdulillah. Tidak bahas satu. Itu juga kan WhatsApp ada berapa sama? Sama berapa? 7 daripada anak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tanya anak Rasulullah berapa? Alhamdulillah. Yang laki berapa? Yang perempuan berapa? Yang laki berapa? Yang perempuan? Tebakan ini bukan kuis. Ya. Nah, kembali ke apa namanya? Mandumah tadi. Ya, wasatun ayu salah satu minat dzukuri itu 3 yang laki. Berarti lakinya ada namanya sama. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Alhamdulillah. Ya, saya ceritakan di sini saya sedikit perkenalan mereka ya. Beberapa anak yang Rasulullah yang saya ambil dari kitab Jala'ul Afham ya, Muhammad Ihya Ulumuddin ya, dia menyusun ini ya. Yang pertama Qasim itu adalah anak Nabi Muhammad SAW yang meninggal di Makkah umurnya umruhu sanatan 2 tahun. Jadi sempat sampai usia 2 tahun. Ya kalau sekarang mungkin yang tahu anak saya ini segitulah. Sempat umur sampai 2 tahun. Wahwa awal man mata min auladi sallallahu. Dan beliau Qasim itu adalah anak Nabi Muhammad SAW yang pertama meninggal. Jadi itu anak pertama Nabi Muhammad SAW yang pertama meninggal, namanya Qasim. Umurnya berapa? 2 tahun. Alhamdulillah. Kemudian Ibrahim. Kemudian Abdullah. Yang pertama Abdullah ini mempunyai julukan. Ya, namanya julukannya Thayyib dan Thahir. Itu julukan daripada anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah, yang namanya Thayyib juga dan Thahir. Jadi namanya Thayyib, namanya Thahir itu bukan terus gak pulang-pulang. Ya, karena sudah terbawa dengan keadaan lagu. Ya. Padahal nama suaminya bukan Thayyib, tapi dikatakan Thayyib pun maksudnya begini. Kalau tidak ulang-ulang, ya tadi ada sebelah. Jadinya di sini orang yang bernama Thayyib itu bagus sebenarnya. Mudah-mudahan saya hilang nama saya julukan Thayyib yang ulang-ulang jangan hilang. Ya. Thayyib nama yang bagus, nama daripada anak Nabi Muhammad SAW. Kan mulia, ya. Kok begitu kan? Ya. Kalau saya jujur langsung seperti ini. Saya merasa juga dia mengulang. Itu orang lain. Ya. Kemudian Thahir, saya juga nama yang bagus, yaitu julukan. Taufiq maka Sohira meninggal juga ketika masih kecil. Walau Taufiq pada Asbin Wahid ketika meninggal anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah, jadi yang dapat julukan Thayyib atau Thahir tadi ya. Itu ada orang kafir Quraisy yang mengatakan qadin qata'a waladahu fa huwa abdan. Jadi disebutkan dihina Rasulullah dengan yang meninggal ini Rasulullah mandul dan saya harus itu di atas selesai aneh ya Rasulullah. Maka turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala sedih langsung ketika orang menghina Muhammad SAW, bukan keluarganya yang beda, bukan malaikat yang beda, langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati jangan sampai ada omongan, ada kata-kata terbesit sesuatu jelek dari Muhammad SAW ataupun keluar dari Muhammad.
ataupun utusan Rasulullah, jangan sampai sedikit pun. Karena yang langsung bela Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diomongkan sama anaknya karena meninggal dikatakan kau tidak boleh lihat lagi. Langsung turun ke Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar, bukan kau yang Rasulullah. Dialah yang dalam keadaan dari ngandung. Langsung Allah yang membalas. Maka jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga pandang kita. Kita bukan mau apa sudahnya, tidak bedakan tidak. Tapi karena ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mau sudah. Mudah-mudahan dengan makhluk nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga lakinya adalah Ibrahim. Ya. Ibrahim wulida fi Dzulhijjah sanah zaman min hijrah. Lahir pada bulan Dzulhijjah di sekarang ini. Ya. Zaman yang hijrah pada tahun ke-8 daripada Hijriah. Wa aqwa sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ah fi kabshain. Dan ini adalah dikatakan pertama istilahnya apa ya? Apa namanya? Kekah, mengakekahkan anak itu ketika nama anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Nabi Allah yang bernama Ibrahim. Wasamahu pada hari yang ke-7. Ya, ini sunnah Nabi Muhammad SAW yang mampu punya anak langsung dikekah. Ya, dikekah pada hari 7 dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus diberi nama Yauma'idin wahalaka, dipotong rambutnya, buat tasaddaq bizinah fiddah, bizinati fiddah. Kemudian sedekah dengan perhiasan berupa perak. Jadi sedekah itu perak, ukuran perak ya. Perak ada mengadakan rambutnya itu dulu terus ditimbang beratnya perak. Tapi kalau sekarang perak kayak murahan ya, jangan medit-medit. Jadi ditimbang cari harga emas setengah emas itu ya. Itu juga sunnah Muhammad SAW. Tufi salah asyar menyerah hijrah, meninggal pada tahun ke-10. Tadi lahir tahun berapa? 8 Hijriah, meninggal tahun 10 sama. Umurnya juga umruh sita asyar syahr dan umurnya 16 bulan. Nanti berkata sama nih asyar. Ada yang mengatakan 18 bulan. Itu anak laki-laki. Jadi anak Rasulullah 3 dan kita sudah kenal. Nanti kalau di akhirat ketemu panggil. Kalau dari rumah panggil. Aku dulu pernah berkenalan denganmu di dunia di Masjid Kaupan. Tarik aku tidak kena syafaat. Amin. Allah. Iya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang perempuan. Berarti yang perempuan ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah Zainab. Zainab tazawwajat khalataha Abu As bin Rabi' wa ummuha Halah bin Khalid wa ja'alahu Aliyan bin Umamah. Tufiat sita zaman dan hijrah. Beliau itu Zainab ya, yang meninggal tahun ke-6. Tufiat sita zaman menjatuh 6. Sanah zaman dari tahun dari sama ini. Yang disebutkan hayat saudara. Ya Abu Saudara, ini harusnya sanah taman, tapi di nunnya ada titiknya 2. Artinya 6. Tapi kalau titiknya cuma 1, artinya tahun. Ya kan? Kalau dibaca sanah taman, jadi tahun 8. Tapi kalau sitah taman 6, 8. Kayak bunga. Alhamdulillah dulu sanah. Alhamdulillah langsung diperhatikan sama Allah. Belum. Ya, jadi sekali lagi guru itu penting. Ya. Kemudian syahadat kita samanya masyarakat. Ada yang bilang pada orang khusus ini. Sehingga nanti akan jelaskan urutannya. Ini pokok nanti 3, 4, 4. Nanti urutannya ada di sini. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah tazawwaja Utsman bin Affan. Tufiat yaum Badr fi Ramadan sanah isnatain min hijrah. Kemudian yang bernama Ruqayyah. Ya. Di sini ada nama Ruqayyah. Di sini ada sama torehan gitu. Sama ada tidak ada ya. Ruqayyah tazawwaj Utsman ini yang dinikah oleh Sayyidina Utsman, istri dari Utsman, terus meninggal pas dari perang Badar pada tahun Badar, di Ramadan. Jadi meninggal. Kemudian yang ketiga adalah Ummu Kulthum tazawwaj Utsman bin Affan yang dinikah juga oleh Sayyidina Utsman. Kalau bahasa kita sekarang turun panjang, ya betul.
Ya, kakaknya sudah meninggal, adiknya dinikah. Dan ini boleh-boleh saja, tapi harus sudah meninggal. Jangan lupa pateni. Ya, kemudian ini hanya biur-biur akan ngatur pateni. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Fatimahuz Zahra. Wah, ini yang ma'ruf. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada keturunannya. Alhamdulillah. Tazawwajha Ali bin Abi Thalib wa huwa ibnu 21 sanah wa 5 ashhur. Menikah dengan Sayyidina Ali. Nah, ini yang belum menikah tak tanya. Nah, ini Sayyidina Ali menikah ketika umur berapa? Ada yang tahu? Sayyidina Ali menikah umur berapa? Hah? Ada yang tahu? Alhamdulillah. Sekarang kita cari tahu ya. Ihda wa ishrin. Berapa? Ihda wa ishrin 21. Yang usianya 21 ke atas belum nikah cepetan. Yang perempuan nanti sih sudah ya. Ya, tapi dalam keadaan usia 21 sudah matang akal, sudah matang namanya akhlaknya. Jadi tidak asal nikah, sudah benar-benar matang akalnya dan matang akhlaknya. Sampai dikatakan Muhammad SAW, ana madinatul ilm wa alimatuha. Pintunya Sayyidina Ali. Sudah benar-benar tahu ilmunya, sudah benar-benar tahu bagaimana cara menghadapi dunia dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya. Kemudian tadi usia berapa saya cari nikah? Gila namanya terus 21. Ya, besok-besok ada yang sekiannya. Ya. Kemudian wahia bintu 15 sanah. Wahia bintu 15 sanah. Dan Sayyidatina Fatimahuz Zahra ketika itu usianya berapa? 15 berapa? Alhamdulillah usia 15 tahun sudah matang. Apalagi perempuan yang usia 15 tahun atas belum nikah ya cepetan. Tapi sekali lagi sudah ada ilmu dan akhlaknya sudah kuat. Jadi pondasinya sudah kuat. Pondasi akalnya, pondasi ilmunya, pondasi akhlak sudah kuat. Jangan nikah, jangan lama nanti ya itulah pokoknya. Kemudian di sini dikatakan ya mempunyai anak berapa? Yang kita tahu ya, tapi anaknya ada 6. Anaknya 6 ya, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Hasan wal Husain wal Muhassin. Jika kan Muhassin ada 3 yang laki. Ya. Yang laki itu 3, Hasan, Husain, Muhassin. Ini bukan kembar. Yang Hasan itu bukan kembar. Cuma ada anak yang kembar, kasih nama Hasan Husain ya mau. Tidak masalah juga ya. Tapi hanya supaya pakai tahu saja Hasan dan Husain kan saudara kembar. Tapi usianya dan jauh berbeda. Ya. Ada Hasan, Husain dan Muhassin. Ya, bidon mulmi wafatihah dan sisi Muhassin. Itu yang perempuan yaitu Zainab wa Ummul Kulthum wa Ruqayyah. Ya, Zainab, Ummul Kulthum wa Ruqayyah. Ini ngambil dari nama-nama lagi. Maka tidak heran kalau sampai sekarang nama habaib itu tidak berubah jauh-jauh. Dan Muhammad, Ali, Husain, Hasan, Abdurrahman, Abdul Qadir itu kok tidak kemana-mana sih. Bahkan ada yang Muhammad bin Muhammad ada. Muhammad bin Ali bin Muhammad lagi ya ada. Jadi bolak-balik itu karena jadi dunia seperti itu. Ya. Jadi ambil nama dan jauh-jauh. Kalau sudah ada nama-nama yang mulia, dari nama-nama yang main Stephen Chow Spice satu. Kamewan itu, ya sudah ada nama yang mulia. Yang perempuan juga sama. Ada Khadijah, Fatimah, Ruqayyah, Zahra, Aisyah. Balik-balik itu dong nama-namanya. Ya, sudah betul itu dong. Ya kan? Kenapa? Kembali karena ada kemuliaan di dalam nama. Ada kemuliaan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mempunyai syafaat dalam nama. Kita berharap mereka ahli bait Rasulullah SAW yang masuk pertama surga pertama.
kita juga minta syafaat dengan nama mereka yang sama, ya. Ya, orang yang ada kita minut manut katut, ya, daripada tidak manut katut, hasil kalau kita yang dari ya sampai sini ada terakhir ya yang Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardhun min Allah fil Quran anzalahu yakfikum min azim al-qadr annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Imam Syafi'i saya mengatakan, ya ahli bait, wahai keluarga dari Muhammad SAW, yaitu keluarga dari istri dan anak semuanya, dikatakan hubbukum fardhun, mencintai kalian hukumnya wajib yang dinas di dalam Al-Quran. Kata Muhammad, kata Allah SWT dalam firman-Nya, "Qul kata Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Kata Muhammad, aku tidak meminta, aku tidak minta apa-apa imbalan daripada istilahnya dakwahku. Aku tidak minta daripada dakwahku itu kau imbalan, tidak minta. Illa mawaddah fil qurba, kecuali kecintaan dalam keluarga. Jadi kita ini keluarga dari Muhammad SAW ketika zaman kita ini keluarga. Wih, cintai keluargaku, aku tidak jalur omong. Ya, maka ketika ada sekarang, sampai sekarang, kita makan. Ketika ada hamba ya, ada saya yang datang ke tempat kita atau datang ke daerah kita yang mereka berdakwah, mereka tidak minta apa-apa. Mereka tidak bakal minta istri setengah dah. Yang minta mereka inginkan itu cinta, senang. Senang, ini senang maulid, ini senang majelis, ini sudah cukup luar biasa sudah. Sudah sangat luar biasa hadirnya kalian di majelis karena cinta. Ikut ayat Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah fil qurba, kecintaan di dalam keluarga ya. Mudah-mudahan kita di sini ya. Enggak usah muluk-muluk sudah. Tidak hanya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, masukkan kami karena cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tadi kan 3 dan 4. Sekarang urutannya. Ya, anak pertama Nabi Muhammad SAW adalah tetap Qasim. Anak pertama. Anak kedua adalah Zainab. Ya, anak pertama Qasim, anak kedua Zainab, anak ketiga adalah Ruqayyah. Anak keempat adalah Fatimah. Anak kelima adalah Ummu Kulthum. Anak keempat adalah Abdullah. Ya, yang disebut cerita tadi tentang Abdullah tadi. Nah, kemudian satu sisa kan 7. Dan satunya mana? Yang satu bernama Ibrahim dari umurnya yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Itu nama anaknya saya. Ya, jadi yang itu ya. Jadi ada satu anak Nabi Muhammad SAW yang tidak daripada Sayyidatina Khadijah. Jadi ke-6 ini anak daripada Sayyidatina Khadijah yang urutannya tadi yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum dan Abdullah. Yang satu adalah Ibrahim dari anak Wahiyah Sariyah Rasulullah, yaitu hadiah ketika dapat hadiah dari Mesir. Jadi ada utusan Mesir dakwah asli Islam, masuk Islam, selamat pada mereka. Intinya terus Raja mengatakan, ini sudah datang Nabi kita yang zaman. Tapi maaf, saya tidak bisa terima agama tersebut. Tapi terima kasih sudah kabarnya. Karena terima kasih yang kabar tersebut dikasih harta yang banyak. Sini dikatakan dengan dua hadiah wanita perempuan yang bernama Mariyatul Qibtiyah sama Sirin. Sirin juga sama dengan hadiah itu orang Mesir juga. Ya, namanya Sirin. Yang Mariyatul Qibtiyah diambil Rasulullah SAW, yang Sirin diberikan hadiah kepada Hasan bin Sabit al-Ansari, sahabat Muhammad SAW. Hadiahnya berupa banyak banget. Dikatakan sini, alfu misqal min dhahab, 1000 emas, 1000 apa ya? 1000 kilo lah. Ya, sekitar segitu, sudah besar juga. Itu cincin atau kalung dipakai ibu dikumpulkan ada kurang 1000 emas. Wa ishrina sauban aina, terus baju daripada sutra yang mahal. Wa baghlah syahbah, dan juga peranakan antara kuda dan keledai, itu namanya biron. Ya. Kemudian banyak orang wahimar, ada keledai, semacam.
Wah, dia banyak itu nama Ibrahim. Mudah-mudahan kita malam hari ini dari telah disebutkan anak-anak yang Muhammad SAW, walaupun mungkin ya, selangkah kita keluar dari masjid sudah lupa, tapi kita mereka berdoa, ya Allah saya pernah belajar, ya Allah saya pernah kenal, ya Allah saya pernah tahu mereka, ya Allah saya pernah ingat mereka. Karena pernah itu ya Allah muliakan saya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau bisa ingat, alhamdulillah. Baiklah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat mereka. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.